Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Miftahul Janah dari kelas Fisika Genap 2018. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fisika dan ilmu tauhid. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, A. Tujuan manusia diciptakan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini merupakan penciptaan dari Allah yang Maha Kuasa, termasuk dari segala apa yang diciptakan, tidak satu pun memiliki tujuan dan manfaat, termasuk terhadap proses penciptaan manusia di muka bumi ini sendiri dan segala isi alam semesta. Adapun penjelasan mengenai tujuan penciptaan manusia, yang pertama yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai lillah. Dalam Quran Surah Az-Zariyat dijelaskan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, perintah Allah untuk taat dan menyembah Allah adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak merugi. Nah, untuk itu Allah memerintahkan manusia untuk beriman pada rukun iman dan melaksanakan rukun Islam sebagai tuntunan dasar Islam. Manusia yang menjadikan kebebasan diri dan hawa nafsu sebagai Tuhannya juga akan malah merugi. Hawa nafsu dan kebebasan manusia tidak bisa menuntun manusia, malah akan menyesatkan. Untuk itu, manusia seharusnya menjadi raja bagi kebebasan dan hawa nafsu agar tidak diperbudak oleh hawa nafsu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu menjadi khalifah fil ard dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Tugas manusia sendiri adalah menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah ini bisa bermakna sebagai pemimpin atau pengganti. Misi ini adalah hakikat manusia menurut Islam yang dilakukan. Nah, untuk mengetahui apa sebetulnya makna khalifah, maka perlu memahami lebih dalam lagi dengan pendekatan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, tujuan penciptaan manusia yaitu mengejar tujuan akhirat. Kehidupan di dunia adalah sementara. Untuk itu, dunia bukan tujuan akhir dari kehidupan manusia dan juga bukan tujuan dari penciptaan manusia untuk tinggal di muka bumi. Kehidupan sejati adalah di akhirat nanti. Untuk itu, Allah senantiasa menyuruh melakukan kebaikan untuk mendapatkan pahala di akhirat, menyampaikan kebahagiaan surga dan penderitaan neraka. Untuk itu, Allah menuntun manusia menuju akhirat dengan memberikan petunjuk agama. Nah, sedangkan fungsi agama sendiri adalah untuk menuntun manusia agar tidak terlena dengan kehidupan sementara dan senantiasa mengejar akhirat. Selanjutnya, B. Maksud manusia sebagai hamba. Apa sih maksud manusia sebagai hamba? Sebagai hamba Allah, posisi manusia adalah sama dengan makhluk-makhluk lain. Hakikat penghambaan adalah ketundukan dan ketaatan total kepada Allah. Hamba Allah yang baik senantiasa ingat bahwa ibadah secara bagus dan istiqomah itulah tujuan penciptaan dirinya. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba Allah. Sebagai seorang hamba, manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani segala perintahnya serta meninggalkan larangannya. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Bayyinah yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Sebagai hamba, manusia juga wajib menjalankan ibadah dengan sepenuh hati dan keikhlasan. C. Manusia sebagai khalifah. Apa sih yang dimaksud manusia sebagai khalifah? Yang pertama, manusia menjadi pemimpin, pengelola di muka bumi. Bentuk pengabdian manusia kepada Allah salah satunya adalah menjalankan misi hidupnya sebagaimana yang telah Allah berikan untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah sendiri artinya adalah pemimpin. Tugas pemimpin adalah mengelola dan memperbaiki hal yang diatur dan dipimpinnya menjadi baik. Pemimpin atau khalifah bukan arti sebagai status yang menjalankan hanya orang-orang tertentu. Dan kedua, manusia tidak berbuat kerusakan dan melakukan keadilan. Dalam surah Al-Qasas dijelaskan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan sebahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sebagaimana ayat di atas, maka manusia sebagai khalifah dilarang untuk berbuat kerusakan, kejahatan yang mampu merusak keadilan dan kemakmuran di muka bumi, termasuk menjaga pergaulan dalam Islam. Selanjutnya, maksud manusia sebagai khalifah yaitu menegakkan keadilan antar sesama manusia. Sebagaimana yang disampaikan di ayat berikut, bahwa keadilan dan hak-hak manusia perlu dijaga keadilan dan keseimbangannya oleh umat manusia. Menjadi khalifah fil ard bukan hanya mengurus alam dan kondisi sendiri, melainkan juga memperhatikan hak-hak hidup orang lain dan berlaku adil.
Dalam Quran surah Hud dijelaskan yang artinya, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.